Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Denny. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang microcontroller AVR tipe 8535. Baik teman-teman, saya sudah menyiapkan modul untuk mempelajarinya. Jadi silahkan ikuti tahapan demi tahapan yang saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Oke. Pada modul 1 ini kita akan langsung praktek ya. Akan langsung praktek bagaimana memprogram microcontroller menggunakan bahasa C. Dalam modul 1 ini tujuan yang ingin dicapai adalah pertama, mampu memahami fungsi port dan pin ya pada microcontroller AVR. Jadi nanti bisa membedakan mana port, mana pin. Jadi nanti tahu perbedaan port dan pin di dalam microcontroller. Yang kedua, teman-teman juga diharapkan mampu memahami cara men-set mikro itu sendiri, apakah dijadikan input atau output. Nah, pada modul 1 ini kita akan men-set microcontroller sebagai output ya, sebagai output. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah diharapkan mampu membuat program digital output ya. Jadi mampu membuat program digital output menggunakan bahasa C. Bahasa C ini sambil berjalan nanti akan saya jelaskan strukturnya. Kalau sudah paham, teman-teman akan mudah mengikutinya. Dan untuk membuat program C ini kita memerlukan software ya, yang namanya CodeVision AVR. Jadi tools yang akan kita gunakan untuk memprogram microcontroller ini adalah CodeVision AVR. Selanjutnya, simulasi nanti kita akan buat sebelum program kita download ke microcontroller. Kita akan buat simulasinya dulu melalui software yang bernama Proteus ISIS. Jadi softwarenya seperti ini nanti. Jadi kita akan membuat simulasinya di sini nanti. Ya. Kemudian CodeVision AVR sendiri user interface-nya seperti ini. Jadi kalau belum memilikinya, yang pertama harus disiapkan adalah software CodeVision AVR. Kemudian berikutnya adalah Proteus ISIS ya. Seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita kembali ke modul. Langkah pertama memahami microcontroller AVR 8535 adalah tentu kita mulai dari teori dasar dulu. Dan pada modul ini saya tidak akan mendetail menjelaskan arsitektur microcontroller AVR, namun akan langsung menjelaskan fungsi dari masing-masing pin di dalam mikro itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa Atmega 8535 ini memiliki 40 pin ya. Kita hitung dari sini 1 sampai sini 20, kemudian 21 sampai 40. Nah, yang harus kita catat bahwa kalau alphabetical artinya menurut abjad, maksud saya port A, port B, dan C dan D ini tidak berurutan penempatan pinnya ya. Namun port A 0 sampai, maksud saya port A yang di dalamnya ada pin A0 sampai pin A7 itu menempati pin dari 40 ke 33
ya. Kita hitungnya turun 40 ke 33. Ini port A yang di dalamnya ada pin ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa di dalam port itu ada pin, yaitu contohnya port A memiliki pin A0, A1 sampai A7. Kemudian port B ya, port B ini memiliki pin B0 sampai B7 dan dia menempati di pin 1 sampai 8. Dan selanjutnya port C dia menempati pin 22 sampai pin 29. Dan terakhir port D menempati pin 14 sampai 21. Nah, saya ulang lagi. Port A menempati pin 40 karena ngitungnya A0-nya dari 40, kemudian turun ke 39, 38 dan seterusnya sampai 33. Kemudian pin B menempati port B maksudnya menempati pin 1 sampai pin 8. Selanjutnya port C menempati pin 22, ini mulai dari channel sampai pin 29. Dan yang terakhir port D menempati pin 14 sampai 21 ya. Mudah ya. Oke, sisanya adalah pin 9 ditempati oleh reset. Kemudian pin 10 oleh VCC, nanti 5 port masuk ke sini dan pin 11 ditempati oleh ground. Kemudian di pin 30, 31 dan 32 ini ditempati oleh analog ya, analog VCC. Jadi nanti analognya masuk ke sini, tegangan analog. Kemudian analog ground dan analog reference untuk tegangan reference. Ini nanti akan dibahas pada saat kita membahas analog to digital converter. ADC nanti akan memfungsikan pin 33 sampai 40 ya. Jika kita nanti di bab berikutnya membahas tentang ADC. Nah, kemudian kalau kita lihat di sebelah kiri dari pin ini ada fungsi-fungsi ya yang nanti akan dibahas seperti timer, kemudian ada counter, ada master out, slave input, ada master input, slave out, MOSI, MISO ya. Itu nanti akan dibahas dan seterusnya ada TX ya, untuk komunikasi serial, TX, receive, kemudian timer dan seterusnya. Ini yang memiliki dalam kurung begini dia akan memiliki fungsi khusus yang akan dibahas di bab berikutnya. Oke, sampai sini cukup jelas. Nah, lalu bagaimana memprogramnya? Nah, yang pertama harus dipahami adalah dari seluruh pin ini yang berjumlah 40 yang tadi ditempati oleh masing-masing port A, port B, port C, port D yang di dalamnya ada pin, kita bisa definisikan, bisa tentukan apakah pin tersebut dijadikan input atau output. Ya, saya ulangi, apakah pin tersebut mau dijadikan input atau output. Jika kita ingin menjadikan pin tersebut menjadi output sesuai dengan modul ini, maka yang harus kita ketahui adalah registernya. Ya, yang harus kita ketahui adalah registernya. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Sebagai contoh, jika saya ingin memfungsikan port A yang di dalamnya ada pin A 0 sampai pin A7, jika seluruh port ini saya ingin jadikan output, maka register yang digunakan adalah DDR atau DDR atau Data Direction Register. Jika port A ini kita fungsikan, maka kita panggil DDR-nya DDR-A. Jika port B, maka kita panggil DDR-B, DDR-C, dan DDR-D. Tergantung port mana yang mau diaktifkan sebagai output. Nah,
strukturnya adalah sebagai berikut. Pertama, ini nama register, kemudian nama port, ini sama dengan ini 0, kemudian B di sini adalah jika kita menggunakan mode bilangan biner. Ya, di mana microcontroller ini seperti kita ketahui memiliki 8 pin yang masing-masing pin itu ya ditempati oleh 1 bit, sehingga microcontroller jika ini memiliki 8 pin maka semua port A ini memiliki jumlahnya 8 bit ya. Jumlahnya 8 bit. Jadi begini. Ini adalah nilai high. Nilai high ya untuk port A pin. Nah, hitungnya begini. Ini mulai pin A0, A1, A2 sampai A7. Jadi ini bit ke-1, bit ke-2, bit ke-3, bit ke-4 sampai bit ke-8. Bit ke-1 itu ditempati oleh pin A0. Nah, di sini. Sehingga jika port A mau dijadikan sebagai output, berarti di sini diberikan nilai logika high. Artinya dijadikan 1 semuanya. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Yaitu di DDR-nya kita isikan nilai 1. Ini udah seperti ini ya, DDR A. Berarti data direction register A. Kita akan memfungsikan port A dengan diberikan logika high atau 1, sehingga port A ini menjadi output, diset sebagai output. Kebalikannya, jika ini nanti kita berikan nilai 0, nah seperti ini, maka di bab berikutnya akan dibahas tentang digital input. Artinya port A diset sebagai input ya. Kita lewat dulu ini, nanti akan kita buat simulasinya. Nah, lalu program utuhnya seperti apa? Kita lihat ya. Program utuhnya seperti ini. Pertama, ya ini hashtag ya. Jadi default dalam pemrograman C, kita strukturnya ada include. Include mega 8535.h. Nah, ini akan sangat bergantung kepada nama atau tipe microcontroller yang akan kita pakai. Jika microcontroller menggunakan Atmega 8535, maka kita include Mega 8535. Jika menggunakan tipe lain, misalkan Mega 16 atau 32, maka tinggal diubah saja. Di include Mega 8535.h. H di sini artinya header ya. Jadi ini ada di dalam library pemrograman AVR, sehingga nanti fungsi-fungsinya tinggal memanggil saja. Jadi jika kita sudah menentukan nama microcontrollernya, berarti kita menggunakan include Mega 8535.h. Jadi ini seperti ini strukturnya. Yang kedua adalah void main ya. Void main ini adalah fungsi utama di dalam program, sehingga selanjutnya kita isikan yang kita maksud tadi, memanggil registernya DDR-A. DDR-A. Kemudian ini kan biner ya. Struktur programnya seperti ini. Dan semua diberikan nilai high. 1, 1, 1, 1 sejumlah 8 bit. Ya. Kemudian register yang dipanggil berikutnya adalah setelah DDR kita panggil portnya. Yaitu DDR-A. Kemudian port A. Nah, port A ini jika kita isikan nilai 1, maka di pin ke-7 itu nanti di sini pin ke-7 ini akan memberikan logika high, sehingga nanti ya
LED ataupun nanti aktuator, kemudian di sini relay akan aktif. Kalau LED maka dia akan menyala ya. Jika kita berikan logika high. Menghitungnya tetap dari sini ya. Ini adalah kita menempati tadi pin A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Nah, kemudian while 1. Jadi program akan terus berjalan sampai dihentikan oleh user ya. Jadi kita buat seperti ini. Kita buat supaya mudah, kita copy saja ya programnya. Copy. Lalu kita coba buat program pertama menggunakan Confusion AVR. Ya, menggunakan Confusion AVR seperti ini. Nah, kita buat new pertama kali kita membuat program, kita harus membuat project dulu ya, karena nanti project yang akan di download ke dalam microcontroller seperti ini. Create new project. Nah, projectnya, you are about to create a new project. Do you want to use code wizard? Kita pilih no ya, kita akan membuat program tanpa wizard. Di no seperti ini. Nah, kemudian kita buat di sini nama projectnya. Contohnya latihan 1. Latihan 1. Latihan 1 kita simpan di project ya. Nah, selesai sampai sini. Kemudian selanjutnya kita cancel dulu aja karena akan kita buat file dulu. Nah, baru kita nanti edit. Nah, kita buat setelah buat project, ingat tahapannya ya. Pertama buat project baru, dan yang kedua buat file baru, file new source sekarang, new source. Nah, disinilah kita akan mengetikkan program yang tadi kita paste aja biar mudah. Nah, jadi include mega8535.h, kemudian void main. Di sini kita memanggil registernya DDR dan register port. Ada data direction register dan port. Ini adalah perintah untuk menjadikan port A sebagai output, dan ini adalah perintah untuk menyalakan atau menghidupkan atau mematikan LED, karena nanti kita akan buat LED ya. Jadi ini menentukan jika 0 maka LED mati, jika 1 LED hidup, dan seterusnya. Oke, kita selesai. Nah, kita simpan dengan nama LED gitu ya, dengan nama LED. Contohnya seperti ini. Nah, selesai. Kemudian kembali ke yang tadi ya. Kembali ke yang tadi. Project ya, klik project, klik configure ya. Klik configure. Nah, ini penting ya. Di sini file LED.c ini kita akan add di sini. Di latihan 1. Nah, ini add. Kemudian berikutnya kita klik C compiler ya. Kita klik C compiler. Pastikan di sini chipnya harus sesuai. Chipnya harus sesuai, yaitu kita menggunakan Atmega 8535. Atmega 8535. Nah, ini dia ada ketemu. Kemudian clocknya, karena kita masih menggunakan simulasi, maka kita masih menggunakan clock internal sebesar 1 MHz. Mudah ya, ingat, jadi ini kuncinya, chip dipilih, kemudian clocknya gunakan 1 MHz, karena kita menggunakan simulasi. Oke. Selesai sampai sini pemrogramannya. Kemudian langkah berikutnya kita klik project build ya. Berarti kita sudah membuild untuk mendapatkan file no error ya, mendapatkan file hex nanti ya, file hexnya. Oke, teman-teman, sampai sini kita masuk ke simulasi ya, masuk ke simulasi. Nah, kita buat caranya, ini adalah software untuk simulasi. Nah, kita akan memanggil komponen sekarang. Mengambil komponen. Ini udah file baru ya, create file baru seperti tadi.
kita akan ngambil komponen microcontrollernya. Kita mengetikkan saja Atmega 8535. Nah, ini udah muncul Atmega 8535. Oke, nah ini. Oke, kemudian seperti ini ya. Kita simpan di sini. Kita klik saja. Nggak keluar ya. Kita ulang lagi. Atmega 8535. Nah, ini udah muncul. Oke. Nah, di sini akan muncul. Klik. Nah, ini dia. Ini adalah untuk simulasinya ya. Jadi jangan kaget, untuk simulasi ini struktur pinnya sedikit ada perbedaan. Dia akan tidak seperti gambar aslinya gitu ya. Di sini tidak muncul pin 9 muncul ya, yang tidak muncul pin 10 sama 11. Jadi kalau di simulasi itu tidak muncul, jadi yang VCC itu udah otomatis dia di hide di dalam simulasi ini. Kemudian tadi kita menggunakan pin port ya, port A. Nah, kemudian pinnya adalah pin A0 sampai A7. Berarti kita bisa buat rangkaian di sini ya. Contohnya di port A ini kita hubungkan ke lampu atau LED ya. Kita buat coba LED. Dan ini kita cari yang animate ya, animate. Nah, ini kasih yang LED blue seperti ini. Oke, simpan seperti ini. Kita buat satu aja dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita rotate seperti ini. Kita akan tadi lihat yang nyala di mana saja. Yang nyala contohnya 2 saja ya. Nih seperti ini. Nah, ini kan di A0, kemudian ini di A1. Kita hubungkan 2 saja. Ini bisa di copy ya, bisa di copy, copy kemudian di paste di sini. Sini. Nah seperti ini. Nah, oke, kita punya 2 LED. Yang satu nanti hidup ya, on. Dan yang satu nanti mati seperti ini, off. Cara menghubungkannya gampang ya, kita tinggal pilih di pin yang akan dihubungkan seperti ini, klik. Nah seperti ini. Tuh. Kemudian ini pin A1-nya seperti ini. Nah, ini nanti jika kita berikan logika low atau 0, maka LED ini akan mati ya. Sebaliknya, jika kita berikan logika high, maka LED ini akan hidup. Nah, jangan lupa ini disambungkan ke ground ya. Jangan lupa disambungkan ke ground seperti ini. Ini berikan terminal ground. Nah, seperti ini. Kita hubungkan. Oke. Nah, seperti ini. Dah, selesai ya. Rangkaiannya seperti ini. Jadi itu kita lihat mana yang 0, mana yang 1. Jika ini 1, berarti ini on. Dan jika ini 0, maka ini adalah akan menjadi off ya. Oke. Kita coba ya. Bagaimana sekarang menghubungkan simulasi ini dengan program yang sudah kita buat. Caranya gampang. Kita tinggal double klik saja. Kemudian pilih di folder mana kita tadi membuat program ya. Di folder mana tadi kita membuat program. Tadi kita membuat program di CodeVision APR ya. Di CodeVision APR di sini kita buat project latihan 1 ya. Di latihan 1 ini kita ambil di exe
Nah, ini adalah hex-nya. Open. Seperti ini. Kemudian kita oke saja ya. Kita oke saja. Dan untuk melihat hasilnya, kita play di sini. Nah, ini nyala ya. Oke, berhasil ya. Jadi mudah. Kita review lagi bahwa pertama, kita hanya perlu satu baris program DDR, itu memanggil register yang mau diaktifkannya, yang kemudian panggil register portnya. Kuncinya jika ini 1, berarti ini menjadikan port A sebagai output, dan jika ini 0, ya menjadikan logika low, berarti lampu mati. Dan jika ini 1, berarti lampu nyala. Nah, nanti kalau kita sudah bisa menyalakan lampu ini seperti ini nanti kita bisa hubungkan ke relay atau ke aktuator. Apakah menyalakan lampu listrik, menyalakan motor, menyalakan solenoid valve dan lain-lain, itu bisa ya. Oke, terima kasih. Pertemuan modul 1 tentang digital output sudah cukup jelas. Jika ada pertanyaan silahkan kirimkan melalui email ke denikoer@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.